Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resa Fasiatu Filuji, asal dari Cikijing, Majalengka. Saat ini saya mondok di Pondok Pesantren An-Nidom, Cirebon. Saya lulus dari SMA Islam Cipasung, Tasikmalaya, dan sebelumnya saya juga mondok di Pondok Pesantren Cipasung. Mengapa saya mengambil mondok lagi, tidak mengambil kos? Karena saya belum cukup. Saya merasa belum cukup mondok selama 3 tahun itu. Jadi saya ingin lebih mendalami tentang keagamaan. Bisa sampai di IAIN Cirebon karena keinginan orang tua saya. Karena menurut saya mungkin doa orang tua lebih diijabah ya, lebih dikabul oleh Allah. Jadi akhirnya saya bisa nyampe ke IAIN Cirebon dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam masa pandemi ini saya belum bisa merasakan bagaimana rasanya benar-benar kuliah, karena saat ini perkuliahan yang saya alami, bahkan teman-teman alami, hanya seperti ini, bangun lalu buka HP dan hanya memandang layar, tidak bertemu. Saya mengharapkan bisa kuliah offline dan mengharapkan untuk pandemi ini bisa berhenti. Semoga teman-teman bisa menikmati masa perkuliahan dalam keadaan pandemi ini. Kali ini saya akan membahas tentang kerakyatan dan keadilan. Sebelumnya kita akan membahas apa itu Pancasila dalam negara Indonesia berdasarkan dasar negara Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yaitu sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai, di mana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa bernegara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak lepas dari nilai Pancasila. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Indonesia hidup di dalam berbagai keberagaman, baik itu suku, bangsa, budaya, dan agama. Dari semuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan, menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan. Menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyangnya Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan bersatu di dalam keberagaman budaya, dan menjadi Pancasila sebagai dasar kebudayaan yang menyatukan budaya dengan yang lainnya. Karena ikatan yang satu itulah, Pancasila menjadi inspirasi berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia.
Pengertian Pancasila apa sih? Pancasila adalah dasar kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. 5 sila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang bila mana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Di dalamnya terkandung nilai. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, nilai dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dilambangkan dalam Pancasila terdapat ada rantai emas. Asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki rantai yang berbeda. Bangunan bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut yang terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terhubung dan saling membantu, baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Suatu dasar negara akan kuat apabila dasar tersebut berasal dari berakar pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang bukan jiplakan dari luar, akan tetapi asli Indonesia. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral. Maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. Kedudukan nilai dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan moral. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan. Di samping sistem sosial dan karya, cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang suatu hal adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati sebagai kebudayaan dalam wujud kebudayaan abstrak. Kedudukan norma dalam masyarakat.
Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai yang harus dipatuhi. Oleh karena norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, kesusilaan, hukum, dan norma sosial. Kedudukan moral dalam masyarakat. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut perilaku manusia. Seseorang yang taat dan patuh pada aturan-aturan, kaidah, dan norma yang berlaku dan dalam masyarakatnya, dia sudah dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai yang dari norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Moral dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, etika, hukum, ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Pancasila secara filsafat mengandung nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab sucinya. Artinya di dalam nilai-nilai tersebut mengandung nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. Sebelumnya, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan, virtu pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi dari keadilan ada dan realita ketidakadilan ada. Apakah keadilan itu sendiri tidak jelas? Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Dan juga kerakyatan, artinya rakyat yang berdaulat, bahwa dalam kehendak untuk berkuasa itu ada di tangan rakyat yang memiliki tanggung jawab atas kedaulatannya sendiri terhadap perkembangan negaranya di masa depan. Kerakyatan adalah inti sari dari demokrasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam sila keempat tersebut adalah penjelmaan dari seluruh manusia Indonesia yang memiliki sifat-sifat kodrati, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Namun ada suatu hal yang
yang menjadi ciri khas dari manusia Indonesia itu sendiri, yaitu manusia yang memiliki keluhuran budi untuk lebih mengedepankan dirinya sebagai makhluk sosial. Kerakyatan atau kedaulatan rakyat adalah paham demokrasi Indonesia yang dibangun berdasarkan 3 prinsip, yaitu yang pertama, rapat. Rapat yaitu tempat rakyat melakukan musyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang berkaitan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Yang kedua, masa protes, yaitu hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak adil. Yang ketiga, tolong-menolong atau kolektivitas, yaitu penyusunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang terdesentralisasi. Prinsip pertama dan kedua merupakan dasar bagi demokrasi politik, sedangkan prinsip ketiga merupakan dasar bagi demokrasi ekonomi. Tadi sudah dijelaskan pada lambang rantai emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Lalu pada lambang kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai, di antaranya pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana, kekeluargaan harus diutamakan, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, kebijakan dalam mengambil solusi, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, tidak memaksa kehendak orang lain. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ada 6 macam nilai. Yang pertama, nilai teori. Nilai teori adalah untuk mengetahui identitas benda dan kejadian yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang mengikuti malar efisiensi. Yang ketiga, nilai estetik adalah nilai yang mempelajari sesuatu yang indah. Yang keempat, nilai sosial yang berorientasi pada hubungan antara manusia dengan yang lainnya dan menekan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Yang kelima, nilai politik. Nilai politik berpusat pada kekuasaan serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, nilai religi. Nilai religi adalah manusia menilai dalam alam sekitarnya sebagai wujud rahasia kehidupan dan alam semesta. Kerakyatan dan keadilan terdapat nilai-nilai setiap butiran dari Pancasila. Terdapat pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu nilai yang pertama sebagai warga negara dan warga masyarakat
Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bermusyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Keadilan pun terdapat pada sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilainya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain tanpa mengkedepankan keinginan sendiri, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi kesimpulannya dalam yang telah saya paparkan tadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir secara tidak langsung, juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Saran saya diharapkan agar semua masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya kerakyatan dan keadilan saja, tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan, dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat, agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Yang terakhir, nilai kerakyatan berarti kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya bahwa
dalam kehendak untuk berkuasa itu ada di tangan rakyat yang memiliki tanggung jawab atas kedaulatannya sendiri terhadap perkembangan negaranya di masa depan. Mungkin cukup saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.